Selamat pagi dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita boleh memasuki hari yang baru pada saat ini. Mari kita sejenak dibekali oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ester pasal yang kedua ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ester dicintai oleh raja lebih daripada semua perempuan lain. Ia mendapat kasih sayang raja lebih daripada semua anak dara lain, sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saudaraku, cara Tuhan untuk memposisikan seseorang pada posisi yang strategis atau posisi yang sangat menentukan seringkali di luar pemikiran kita manusia. Dan itulah yang kita pelajari dari kisah Ester ketika Tuhan menempatkan Ester pada posisi sebagai seorang ratu meskipun sebelumnya ia hanyalah seorang yatim piatu yang diasingkan, namun menerima anugerah yang tidak terduga, anugerah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ternyata Tuhan sanggup mengangkat seseorang menjadi orang yang layak diperhitungkan tanpa memandang latar belakangnya. Ester dalam renungan kita hari ini, kita tahu dibesarkan oleh pamannya Mordekai, seorang yang sangat percaya kepada Tuhan dan membesarkan Ester dengan keyakinan yang sama kepada Tuhan. Dan kemudian ia pun tumbuh dengan moral dan karakter yang benar serta terhormat. Saudara, Ester menjalani hidupnya dengan penuh ketaatan dan menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya. Karakteristik inilah yang membuatnya menjadi menonjol. Ester pun terpilih menjadi seorang ratu di tengah-tengah kerajaan Persia pada masa itu. Dari semua wanita muda yang memenuhi syarat dari 127 provinsi yang dikuasai oleh Raja Xerxes. Ester memenangkan kontes kecantikan utama. Tetapi dia tidak hanya menang berdasarkan penampilannya. Ya, pasti dia cantik. Tetapi kecantikan batinnya lah yang lebih bersinar. Inner beauty shine. Ia pun dikasihi dan disayang oleh sang raja. Ia terpilih menjadi seorang ratu, menggantikan Ratu Wastu karena wataknya, karena kebaikan hatinya yang penuh dengan kasih sayang. Selain itu, Ester adalah wanita yang cerdas sehingga ia mendapatkan rahmat dan kemurahan hati dari Raja Xerxes sehingga ia dapat membela bangsanya pada masa itu yang sedang mengalami kesulitan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang membekali kita pada renungan pagi hari ini, bahwa perencanaan Tuhan sangat luar biasa. Dia dapat melakukan hal-hal yang luar biasa juga melalui kita, membawa kita melalui pengalaman-pengalaman yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Namun, disinilah kita perlu belajar supaya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, agar Dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ester melakukan apa yang telah diperintahkan oleh pamannya Mordekai, dan pada akhirnya dia pun tidak mengkompromikan nilai-nilai kebenaran yang telah dia hidupi selama ini, yang telah dia anut ketika bangsanya sedang terancam. Maka dengan cara yang sama, kita pun
perlu mempelajari dan mengikuti firman Tuhan dan bahkan nasihat-nasihat orang-orang yang mengasihi kita agar kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk tujuan yang lebih besar dari apa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita bisa menjadi seperti Ratu Ester dan kita bisa menjadi orang yang paling pintar seperti Salomo, dan kita juga bisa menjadi pejuang tangguh seperti Daud, dan masih banyak lagi yang lain. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Dan ingatlah, hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita hanya pada kuat kuasa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang maha besar, yang merancang yang terbaik di luar dari apa yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami. Tuhan rancang bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Biarlah kiranya apa yang terjadi pada Ratu Ester itu juga terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ada mujizat besar, ada hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kami ketika kami setia mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu setia mengikuti firman-Mu. Ajar kami selalu hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, sehingga Tuhan boleh memakai kami untuk hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati gereja-Mu, secara khusus HKBP Duren Sawit, berkati seluruh parhalado, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini, berkati seluruh jemaat-Mu dari kaum lansia, kaum bapak, kaum ibu, begitu juga dengan remaja pemuda yang ada di gereja-Mu, begitu juga dengan seluruh anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami boleh melihat lagi hal-hal yang besar yang terjadi di tengah-tengah gereja-Mu. Bahkan berkati setiap kepanitiaan yang ada di tempat ini. Panitia Pesta Gotilon, panitia Pesta Transformasi, dan juga seluruh yang terlibat dalam ibadah kontekstual yang ada di tengah-tengah gereja ini, supaya seluruh jemaat-Mu boleh melihat betapa besarnya perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percayakan seluruh hidup kami hanya pada kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kami, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.